Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Anggraini, CGP dari Kota Palembang, Angkatan 1. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Yunarti. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yunarti ini yaitu pada proses pembelajaran daring, dia mendapatkan bahwa banyak anak yang motivasi belajarnya itu turun, ya, cenderung turun. Dan ini menjadi pemikiran Ibu Yuyun, bagaimana cara mengatasinya. Mari saksikan wawancara saya dengan Ibu Yunarti. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat bertemu pada pagi hari ini. Keluarga sehat semua Bu? Alhamdulillah berkat doanya Bu. Pembelajaran kita masih daring ya Bu ya? Oh, sampai hari ini masih Bu. Jadi saya juga bingung Bu, ini kapan akan berakhir dan kita akan bersama-sama bisa mewujudkan dunia pendidikan ini seperti sedia kala Bu. Saya perhatikan Ibu ya akhir-akhir ini agak kurang termotivasi, atau kalau saya lihat dari wajahnya itu seperti menyimpan sesuatu ya Bu ya. Biasanya kan Ibu Yuyun ceria setiap hari kan. Bagaimana tidak itu Bu, sedih. Dan saya juga tidak dari awal sekolah biasanya kita pagi-pagi dengan semangatnya Bu, semangat 45 645 keluar dari rumah sampai di sekolah disambut oleh anak-anak, ada kebahagiaan tersendiri bertegur sapa sama anak. Ini tidak, dari awal tahun, dari mulai PPDB penerimaan siswa baru itu kan Bu ya, kita sudah mulai pakai daring, pakai online, terus mereka diterima juga. Waktu penerimaan mereka hanya mendaftar, kita hanya tahu nama dan foto. Jadi itu menjadi permasalahan Ibu ya Bu? Iya, sangat-sangat jadi permasalahan. Ya baik Bu. Jadi dari pertemuan kita atau diskusi kita kali ini, iya, Bu. kira-kira apa sih yang Ibu harapkan? Saya ingin memotivasi anak itu Bu, bagaimana caranya proses belajar mengajar itu nyata Bu, nyata seperti yang sudah kan Bu. Offline maksudnya Bu ya? Offline ya, jadi kita tatap muka, ketemu anak-anak, kendala anak bisa kita langsung tahu, kehadiran siswa bisa kita lihat memang tidak ada wujudnya. Ada wujudnya ya, ada wujudnya. Kalau kayak seperti ini kan Bu, dia ngisi absen bisa-bisa saja Bu, tapi itu tadi Bu, kendala yang saya lihat itu ya itu tadi Bu. Jadi saya tuh sedih melihat menatap masa depan tuh, anak-anak masa depan itu bagaimana nantinya. Jadi coba Ibu ceritakan apa sih yang menjadi kendala Ibu selama proses pembelajaran daring ini? Kendala saya selama proses pendaringan ini Bu, misalnya pada saat kita melakukan proses mengajar Bu, pemberian materi kan melalui daring Bu. Nah setelah itu kita kadang waktu tidak sama dengan tatap muka, ada pengurangan waktu kan Bu ya. Nah itu anak itu ada yang tidak termotivasi sama sekali Bu. Nah itu yang saya sedih Bu. Jadi mereka tidak mau belajar? Tidak mau belajar Bu. Jadi absen pun tidak. Jangankan mau absen Bu. Untuk tugas, kadang-kadang tugas itu 1 minggu kita kasih. Hal ini kita pemberian materi melalui Zoom Bu ya. Nah melalui misalnya classroom Bu ya. Nah di situ kita kan menginput Bu, setelah beberapa jam kita input, kadang-kadang karena internetnya Bu kadang masuk, jadi kadang sore hari baru kita input Bu ya. Ternyata siswa ini ada yang tidak bisa, tidak sama sekali ikut, absen pun tidak. Itu yang saya tuh jadi prihatin Bu, jadi sedih gitu Bu. Jadi Ibu merasa sedih kondisi saat ini. Kalau dunia seperti kata orang tuh, dunia nyata kan, dunia bayang-bayang, dunia khayal Bu. Tadi saya dengar kata Ibu, motivasi belajar anak itu cenderung menurun ya Bu ya pada saat pembelajaran daring ini.
Nah, kira-kira kapan Ibu bisa mendeteksi untuk saya tuh motivasi mereka kok menurun itu? Sejak kapan? Apakah dari awal ataukah pas di tengah-tengah ini atau bagaimana? Kalau anak yang bermasalah itu Bu, kayaknya dari awal Bu. Oh, Dari dari awal awal sudah masuk. mulai malas, malas. Nah, makanya kalau kelemahan daring ini itulah Bu, kita tidak tahu penyebab Bu. Kalau kita tatap muka kan kita bisa tahu. Walaupun dia ada di sekolah, mungkin di kantin Bu, atau di mana gitu kan. Jadi kita bisa panggil, kenapa kamu nggak ikut pelajaran ini? Kenapa kamu nggak masuk? Nah, ini kita kadang-kadang kita zoom Bu. Di zoom dia ada Bu, terus nanti hilang kan Bu ya. Terus waktu kita mau tanya jawab misalnya pada ini tidak ada. Nah, waktu pengumpulan tugas tidak sama sekali Bu. Nah, tidak ada sama sekali. Itu banyak nggak Bu jumlah anak yang seperti itu dari misalnya per kelas itu? Kalau dikatakan banyak tidak kan Bu ya, tapi kalau kan juga tidak ada Bu. Jadi cukup meresahkan. Jadi ada beberapa ya. Ada Bu, ya? beberapa anak yang istilahnya Tidak mau terlibat tidak dalam mau pembelajaran. terlibat dalam pembelajaran Bu. Jadi maka saya sedih Bu. Ibu sudah pernah belum mencoba mengkomunikasikan hal ini dengan anak yang bersangkutan, misalnya di telepon, atau Ibu cari tahu informasi dengan temannya, ya. Itu sudah pernah belum Ibu? Sudah Bu, jadi pernah saya coba Bu ya, saya coba di kelas grup biologi. Iya. Itu saya panggil, misalnya saya sebut nama siswanya, kok nggak pernah absen, saya tunggu ya sampai sore. Enggak Bu, enggak ada Bu. Nah terus tugasnya juga, saya tanya anak, kan ini anak ini bagaimana? Oh ya Bu, jawab mereka, Bu biasa Mbak, biasa itu Bu. Oh siapa Bu ini? Nah karena gini Bu, saya kalau absen itu kan Bu, setelah absen saya absen manualnya ada Bu. Jadi saya absen manual Bu, yang hadir yang tidak. Nah itu kalau yang tidak ikut saya bikin 0, 0, 0, 0 panjang gitu. Jadi setelah kumpul semua itu bisa terdaftar Bu. Jadi bisa terdaftar. Oh ini kok anak ini lagi? Iya, anak itu lagi. Anak itu ini lagi. Oh, Anak ini lagi. dari Nah, awal. dari awal memang udah tidak apa gitu ya Bu ya. Jadi saya tanya ke temennya, saya panggil anaknya, kayaknya respon tuh lambat Bu. Ya, kalau dengan teman-temannya yang lain, anak tersebut itu memberi respon yang cepat nggak dengan Pelan Bu, agak Oh, pelan, masih agak pelan. agak pelan, karena misalnya karena tidak merespon juga tidak sama sekali. merespon, kadang anak tuh misalnya memanggil siswa yang bermasalah, itu dipanggil, misalnya begini, kamu dicari Bu Yuyun, dicari Bu Yuyun, disuruh menghadap, jawabnya iya Bu. Nah nanti Kenyataannya tidak. kenyataannya tidak, itu kalau yang sangat tidak ada motivasi. Nah ada satu Bu ketahuan, jadi setelah saya panggil melalui wali kelasnya, melalui teman-temannya, ternyata Bu, ternyata yang datang itu anak itu bermasalahnya di sakit. Jadi dia kanker punya- darah. Jadi Jadi kanker darah. kanker darah Bu, jadi wajahnya itu sudah karena keseringan daripada keseringan dia dicuci darah itu sampai wajahnya menghitam. Nah itu saya tahu setelah 1 semester berjalan Bu. Orang tuanya saya Ya, panggil. kalau yang sakit seperti itu kan bisa kita maklumi Iya, ya, Bu, ya. saya maklum Bu. Saya kasih tugas, kamu kalau tidak bisa ikut pada saatnya, kamu kerjakan tugas, orang tuanya harus berpartisipasi gitu. Oh, jadi Ibu dapat informasi bahwa anak itu sakit dari mana, Bu? Saya melalui wali kelasnya. Wali kelas. Oh, jadi Ibu sudah bekerja sama dengan wali kelas. Saya tanya Pak, ini kok saya ingin ketemu Pak, ini kok pelajaran saya dalam 1 semester ini untuk semester pertama 1 per Iya, Bu iya. ya. Ini kelas 1, kebetulan saya ngajar kelas 1 Bu. Oh, jadi saya ngajar kelas 1. Nah, kalau kelas 1 memang sama sekali saya belum pernah Bu. Belum pernah istilahnya tuh pada semester 1 itu ketemu anak Bu. Karena waktu 6 bulan ke belakang Jadi itu hanya bertemu ganasnya Bu. Corona ini keluar pun tidak boleh, malah kita lockdown kan Bu ya pada saat itu. Jadi hanya tahu anak melalui dunia maya. Dunia maya, iya. Gitu. Ya, jadi bagaimana dengan yang lain
yang lain-lain itu belum mendapatkan informasi Bu, kenapa mereka tidak? Nah, yang lain ini belum Bu. Jadi yang lain ini belum, cuman saya sudah panggil ada beberapa anak itu. Tolong nak, ini apa namanya? Ini yang jadi saya jadi suram Bu, jadi sedih, jadi manyun karena Saya paham Bu. iya, karena kita ini kan Bu, kewajiban kita tuh untuk anak ini rasanya ada beban tersendiri Bu. Iya. Oke, jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya itu ada program Bu ya, pengen sekali ketemu anak itu. Saya ingin panggil anak itu ke sekolah, terus saya ingin ketemu langsung, saya ingin atur waktu. Berhubung saya ngajar di kelas 10 ini 10 kelas Bu, jadi saya tuh lagi menjadwalkan Bu. Jadi misalnya per kelas satu hari itu bisa berapa kelas, terus saya bisa mengatur waktu-waktu tertentu yang bisa saya temui anak tersebut, dan saya ingin tanya langsung, kenapa nak, ada apa nak, karena gini Bu, anak kita ini Bu ada yang bagus Bu, sangat bagus Bu ya, dari kita nilainya walaupun melalui dunia maya begitu, dan absennya bagus, terus dia mengumpulkan melalui classroomnya bagus, bukti fisiknya secara manual juga sangat bagus. Nah itu ada. Jadi itu langkah yang akan Ibu ambil. Kira-kira masih ada nggak Bu langkah lain selain dari memanggil anak ke sekolah secara bergiliran, kemudian Ibu mencoba menggali informasi ya, apa yang menjadi penyebab dari hadiran mereka atau ketidakterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada nggak Bu strategi lain yang Ibu akan lakukan? Nah ini yang lagi saya pikirkan, lagi saya programkan, lagi saya bayangkan Bu ya. Apa itu Bu? Saya ingin tuh kan sekarang anak-anak ibu-ibu tuh lagi pada gandrung sama apa Bu? TikTok. TikTok. Bu. Ya. Oh iya Ibu kan senang TikTok ya, Nah Bu, ya? sangat senang sekali Bu, karena dari melakukan TikTok tersebut Bu, rasanya kita tuh plong Bu, beban-beban yang ada di dalam kita saat ini Bu, rasanya lepas Bu. Nah, Jadi ada perasaan bahagia bahagia ya, tersendiri Bu. Jadi TikToknya itu saya pikir kayaknya sepertinya Bu ya, TikTok ini kalau saya gabungkan dengan materi pembelajaran ini sepertinya bisa tidak diterima anak. Jadi Ibu terinspirasi terinspirasi untuk menggunakan TikTok dengan sebagai lagu-lagu media ya, pembelajaran. pembelajaran. Jadi sambil bermain, sambil belajar, terus lagunya juga anak-anak semangat gitu. Karena pernah saya coba. Wih, hebat itu Bu, keren. Bagus itu Bu. Amin, alhamdulillah. Doakan Bu ya, doakan bisa terwujud program ini, karena sepertinya corona ini akan terus berpanjang Bu. Semoga tidak Bu. Iya, sebenarnya belum di stop, belum ada ketentuan kapan berakhirnya Bu. Jadi Ibu pernah nggak menanyakan kepada anak kalau rencana Ibu ini misalnya Pernah, mau Bu. mengadakan pembelajaran lewat TikTok ini? Pernah saya coba, saya pancing seperti ini Bu, anak ngumpul tugas. Ya. Saya panggil 4 atau siswa anak, kamu duduk di sini, satu bacainnya, saya nilainya, terus saya putar lagu Bu, Ya. lagu tersebut ya ke arah TikTok Bu. Ya. Yuk kita sambil goyang yuk, lihat situ. Ternyata anak-anak itu Bu, lagi Bu, terus Bu, senang Bu. Terus saya pancing, kita belajar yuk, kapan nanti minggu depan atau kapan kita programkan, kita adakan pelajaran tentang ekosistem, abiotik dan biotik, kita sambil bertiktok ya, ore bu. Nah, anak-anak kayaknya merespon Bu keinginan saya itu. Jadi langsung ke alam ya Bu ya, seperti ini. Seperti Kemudian sekarang kan Ibu- Bu ya, Iya. ini kan ekosistem. Iya. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kan termasuk biotik kan Bu ya. Yang ini kan termasuk abiotik. Jadi dengan menunjuk Nah, langsung, langsung, kemudian dimediasi dengan iya, TikTok. TikTok. Saya bagus. rasa keren itu Bu. saya rasa Bu, agak termotivasi dan terinspirasi. Anak paling tidak bisa membedakan. Oh iya. Abiotik itu apa? Contoh abiotik, contoh biotik Bu. Nah, dari situ kan mereka tahu, oh ini kan abiotik Bu, benda mati misalnya gitu. Begitu juga pada saat penugasan ya Bu ya, Ibu Iya. berikan tugas mereka dengan menggunakan media TikTok. TikTok jadi saya berikan tugas, tolong seperti ini ada tugas Bu ya, insya Allah terwujud. Saya suruh membuat satu untuk praktek, karena dunia daring, saya bilang kita bikin telur asin Bu. Jadi dari pengolahan telur asin di TikTok Bu. Oh. Jadi iya, dari iya, iya. dari pembelian telur asin dicuci,
dari iya, pengeringannya, dari karena ini medianya kita gunakan garam saja Iya. Bu, karena anak-anak kan Bu. iya, iya. Jadi dari proses sampai penutupan medianya nanti itu di TikTok Bu. Ya lagunya terserah nak, saya bilang waktunya terserah, yang penting Beberapa menit iya terserah mereka, yang penting kreasi mereka. Yang jelas pada saat pengumpulan nanti Itu itu ngumpulnya kemana itu Bu ya? mereka saya suruh kumpul ke sekolah Bu. Jadi Bukan, maksud saya yang untuk tugas TikTok itu. TikTok nanti lewat itu Bu, lewat WA WA, ya? Oh, lewat WA group. Atau bisa juga ke WA Google group, Classroom ya apa Bu ke ya? Google Classroom. Jadi situ kan terprogram, Iya, misalnya tugas iya. tugas menggunakan membuat telur asin dengan menggunakan media TikTok kan gitu. Oh, iya. Karena mereka kan sudah bisa lihat Bu, seperti sekarang kan Bu di TikTok itu banyak resep-resep kue pun kita bisa Iya. lihat dari TikTok Bu. Nah maksud saya anaknya saya motivasi, kamu buatlah telur asin. Pembuatan telur asin dengan menggunakan TikTok seperti yang ada di TikTok tersebut. Oke. Itu, Saya yakin Bu. nih Bu, itu pasti berhasil Bu. Insya Allah Bu. Ya, kita memang harus mengikuti frekuensi anak, karena kita Iya. ini mengajar anak remaja ya, Jadi kita harus- ikut remaja Iya. Bu. Jadi kadang-kadang Bu kita kumpul sama remaja jadi remaja. Iya. Kumpul anak-anak jadi anak-anak. Nah, terus kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakan langkah atau strategi ini? Secepatnya Bu. Oh, secepatnya. Secepatnya. Saya pikir kan sekarang lagi ulangan tengah semester. Insya Allah minggu ini habis. Ya. Nah kemungkinan minggu depan itu hari ini Senin depan ini Senin besok Bu, saya sudah mulai start Bu. Oh, jadi Ibu undang anak-anak ke Iya. sekolah, kemudian secara bergiliran, ya, Bergiliran. tentunya. Terus Ibu memberikan media pembelajaran Iya. berupa TikTok, seperti anak sekarang. pun ya, anak pun diberi tugas dengan menggunakan TikTok. media TikTok. Seperti kan air mengalir kan Bu, itu air itu salah satunya apa kan gitu. Jadi kita media kita cukup Bu, sangat-sangat menunjang untuk TikTok saya. Oke, keren Bu Yuyun. Amin, 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 Ibu ini amin. memang anak gaul ya. Kalau gak ngikutin zaman Bu, rasanya gimana? Iya. Dunia pendidikan juga kan Tidak kita sia-sia ya Bu ya, Iya. sudah berpengalaman puluhan tahun mengajar. Oh, kreativitasnya keren amin, Bu. amin, Bagus, amin. bagus, bagus. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, yang mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan juga anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar ya, karena penerapan media yang sekarang lagi ngetren. Ngetren ya dengan menggunakan TikTok Bu. Jadi anak juga terhibur. Jadi dapat 3 Bu itu. Oh, iya. Ilmu dapat, kesenangan dapat, hiburan juga Bu. Jadi anak tuh tidak merasa jenuh Bu. Iya. Tidak merasa Jadi jenuh. gurunya senang, muridnya juga Senang. senang. Jadi Oh. sama-sama senang, saling Sama-sama terima. senang. Ya, dengan harapan pembelajaran pun bisa diterima dengan baik. Dan ada Oke. sedikit pun ada sedikit juga yang dapat diterapkan ke lingkungan mereka nantinya. Ya baik, terima kasih Bu Yuyun. Sama-sama, ya. Ibu. Ya, mudah-mudahan permasalahan Ibu ini bisa selesai. Amin, amin ya. Mohon sama-sama berdoa Bu. Oke Bu. Itu ya. Iya. Hai.